Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elingga Lukita Febiarti, NIM 030807111030. Saya berasal dari kelas B, Prodi Pariwisata, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Di sini, saya akan menyampaikan pembahasan singkat tentang ekonomi dalam pandangan Islam. Latar belakang dari ekonomi itu yaitu, sesungguhnya Islam mengajarkan tentang ekonomi. Dalil yang menunjukkan adalah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanyai tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia membelanjakannya, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan." Berdasarkan hadis ini, ada 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan seorang hamba di hadapan Allah selama ia hidup di dunia. Yang pertama, pemberian umurnya. Allah akan memberikan bermacam-macam dan dipertanyakan untuk apa saja. Yang kedua, tentang ilmunya. Yang ditanyakan bukan seberapa banyak ilmunya, tetapi yang ditanyakan sejauh mana mengamalkan ilmunya tersebut. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkannya, dengan cara apa dia mendapatkan harta itu, dan untuk apa ia menghabiskan harta yang telah didapatkannya. Yang keempat, tentang tubuhnya. Untuk apa ia menggunakan tubuhnya sampai lemah dan tidak sanggup lagi digunakan untuk beramal. Ini merupakan 4 hal yang ditanyai Allah pada penghisapan kelak. Terkait dengan harta, ada 2 pertanyaan, yakni yang pertama, asal dari sebuah harta dari mana ia mendapatkannya, dan yang kedua, untuk apa harta itu digunakan. Tanggung jawab harta itu merupakan sesuatu yang besar. Jika ditanyai pos-pos pemasukan dan pengeluaran, disebut dengan manajemen pengaturan terkait dengan harta. Manajemen ini dimaksud pembahasan ekonomi dalam zaman sekarang. Mau tidak mau, seorang muslim harus membahas ekonomi dalam Islam, termasuk dalam individu. Komunitas di berbagai level negara pun tidak bisa dihindari. Yang kedua, istilah Arab ekonomi dan definisinya. Istilah dalam Arab untuk ekonomi adalah iktisad, yang digunakan untuk menyebut istilah ekonomi. Istilah iktisad berasal dari lafaz Yunani kuno bermakna tadri'umul bait atau pengaturan urusan rumah, yang mana pengaturannya itu melibatkan seluruh anggota keluarga yang mampu memproduksi hal-hal yang berguna serta melakukan aktivitas pelayanan, dan seluruh anggota keluarga itu berserikat dalam hal menikmati semua hal yang dihasilkan itu. Ini merupakan pengertian awal dari iktisad. Kemudian, rumah itu diperluas tidak hanya digunakan dalam konteks rumah, tetapi
juga digunakan untuk konteks komunikasi yang besar daripada rumah, yaitu negara. Bisa juga digunakan untuk tadri umul bayuroh, yaitu urusan negara dari aspek keuangannya. Setelah itu, kemudian istilah iktisad memiliki makna istilah tersendiri, yaitu bermakna tadri syumurumal atau pengurusan harta. Aktivitas manajemen bisa dengan memperbanyak harta. Aktivitas takmilijat yaitu menjamin produksi harta tersebut. Bisa juga terkait dengan aktivitas tausiyah, yakni tata cara mendistribusikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa taksir itu memperbanyak harta, takmilijat itu memproduksi harta, dan kaifiyat tausiyah yaitu cara mendistribusikannya. Yang ketiga, ada perbedaan ilmu al-iktisad dan ilmu al-ikhom al-iktisad. Ilmu al-iktisad diterjemahkan sebagai ilmu ekonomi, sedangkan ilmu al-ikhom al-iktisad diterjemahkan sebagai sistem ekonomi. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dalam Islam itu berbeda. Jika ilmu ekonomi terkait dengan aktivitas takfir mal dan upaya memperkaya harta, yaitu aktivitas memproduksi berupaya dan memperbanyak harta. Pembahasan ilmu ekonomi bersifat teknis, universal, murni, dan bisa berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Sedangkan sistem terkait dengan aktivitas tausiyah, yaitu mendistribusikan harta, sifatnya ideologis, karena terkait dengan ide, pemikiran, atau konsepsi. Jadi, sistem ekonomi itu tidak universal sifatnya. Berarti sifatnya khas, khusus tergantung sudut pandang, ideologi yang dimiliki seseorang. Ilmu ekonomi bisa dipelajari oleh siapapun dan kapanpun. Sedangkan sistem ekonomi, maka seorang muslim wajib terikat dengan ajaran Islam terkait dengan isu ini. Di dalam dalil, kita tidak akan menemukan Islam bagaimana cara memproduksi harta. Seperti tata cara mengubah kursi menjadi meja, itu pun tidak ada. Namun, di dalam hadis Al-Quran ditemukan untuk mendorong produksi secara umum tanpa tata cara memproduksi itu secara khusus. Contoh dalil yang memperbolehkan Islam untuk memproduksi dan mendorong untuk melakukannya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Al-Jasiyah ayat 12, Surat Al-Jasiyah ayat 13, Surat Al-Basa ayat 24-32, Surat Al-Anbiya ayat 80, Surat Al-Hadid ayat 25, dan hadis Nabi tentang penyerbukan kurma. Dari dalil tersebut, Islam memberi izin untuk memproduksi sebanyak-banyaknya dan mendorong aktivitas produksi sebanyaknya dengan mengeksplor sumber daya alam di alam semesta ini. Dengan ini, Islam tidak pernah menghalangi memproduksi dari alam semesta ini. Yang keempat, ada asas sistem ekonomi dalam Islam. Untuk memahami asas sistem ekonomi dalam Islam, kita harus memahami problemnya terlebih dahulu. Problem ekonomi pada harta berputar pada 3 hal, yaitu pembahasan kebutuhan manusia, pembahasan tentang sarana-sarana kebutuhannya tersebut, dan manfaat pemenuhan sarana-sarananya tersebut.
membahas tentang hajat, intikfa, dan wasyail. Hajat manusia sendiri memiliki arti kebutuhan manusia, wasail yaitu sarana-sarana pemenuhan kebutuhan, dan intifa yaitu pemanfaatan sarana-sarana kebutuhan manusia. Wasail tersedia di alam. Proses produksinya, sarana kebutuhan tidak terlalu menimbulkan problem mendasar. Yang menjadi problem mendasar dalam ekonomi yaitu kesempatan iktifa dalam wakail tersebut. Asas sistem ekonomi harus menyelesaikan proses intikfa yang tercakup pada 3 problem, yaitu milkiyah atau kepemilikan, tansaruf milkiyah atau mengelola kepemilikan, dan tausiyuh sarwah atau mendistribusikan kekayaan. 3 hal ini menjadi problem ekonomi yang paling mendasar. Milkiyah atau kepemilikan. Ini merupakan prinsip umum yang diajarkan Islam, semua itu milik Allah. Yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 33. Kepemilikan individu atau milkiyah ada 5 pintu. Ada 5 pintu untuk sebab-sebab yang sah, yaitu yang pertama al-amal atau kerja, yang kedua al-irs atau pewarisan, yang ketiga al-hajah, al-ilalhayah atau memperoleh harta untuk mempertahankan hidup, yang keempat ibtudallah atau pemberian negara, dan yang kelima al-amwal atau harta yang diperoleh individu tanpa kompensasi tenaga. Al-amal sendiri ada 7 macam. Yang pertama ada ihya al-mawah, yaitu menghidupkan tanah mati, yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua ada ikstrijoj, yaitu mengeksplorasi yang ada di perut bumi dan yang ada di angkasa. Yang ketiga ada asoid atau perburuan, yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 96. Yang keempat ada as-samsaroh atau artinya menjadi maklar yang memiliki barang tetapi menjual barang milik orang lain, yang tercantum dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kelima ada mudarobah. Mudarobah sendiri memiliki arti syirkoh atau perseruan, yang memiliki arti 2 orang bekerja atau lebih, yang satu menjadi modal, yang satu menjadi pengelola. Yang keenam ada al-muzakat, yaitu mengairi tanaman. Dan yang ketujuh ada al-amal lil akhirin lil ajrin atau bekerja dengan perkontrakan, yang diartikan menjual jasa, tetapi jasa tersebut tidak boleh haram. Yang kedua ada selanjutnya istiqlaf. Istiqlaf merupakan hak memiliki harta. Memahami harta itu milik Allah, bukan milik dia. Dalil ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 7, surat Nuh ayat 12, dan macam istikhlaf kepemilikan hamba, yaitu ada milkiyah kirfiyah atau kepemilikan individu. Contohnya seorang hamba memiliki nasi dan pedang. Yang kedua ada milkiyah ammah, yaitu kepemilikan umum.
Contohnya seorang hamba memiliki danau. Yang ketiga, milkiyah taulah atau kepemilikan negara. Contohnya seorang hamba memiliki tanah. Setelah al-amal atau kerja, ada al-irs atau pewarisan. Dalam Islam yang dimaksud adalah halal dalam pewarisan. Yang ketiga ada al-hajah al-ilal maya, yaitu memperoleh harta untuk mempertahankan hidupnya. Dalil ini menjelaskan ada hak bagi orang lain yang dimiliki walaupun itu mencuri. Selanjutnya ibtudallah atau pemberian negara. Contohnya seperti Zubair bin Ahwam memperoleh tanah dari Rasulullah atau memperoleh tanah dari kepala negara. Yang kelima ada al-amwal atau pemberian individu satu sama lain, seperti ubah dan wasiat, yaitu hukumnya halal. Yang ketiga ada yang kelima ada al-amwal. Al-amwal ini mencakup 5 macam. Yang pertama sirotul akhraj atau pemberian individu satu sama lain. Yang kedua istaghulul atau harta yang diperoleh dengan kompensasi dasar. Yang ketiga istaghulmar atau mahar. Yang keempat lutakoh atau bahan temuan. Yang kelima takwil khalifah atau pejabat atau kompensasi sebagai pejabat atau pemerintah. Selanjutnya ada konsepsi tansaruf. Konsepsi ini terdapat dalam hadis Abu Barsah, yaitu bagaimana cara mengolah harta, maka kita harus mengolahnya menurut Islam dengan satu milkiyatun fardiyah atau kepemilikan individu, jelas pada hukum-hukum muamalat, pergadaian, dan lain-lain. Contohnya seperti ziro'ah pertanian, tijarah perdagangan, dan zarolah industri. Perdagangan yang dilarang dalam Islam yaitu ada judi, riba, rekayasa harga, aib barang, menimbun harga, dan menetapkan harga. Yang kedua ada milkiyah umum atau dikelola negara. Yang ketiga ada milkiyah taulah baitul mal atau pos-pos pemasukan dan pengeluaran, hukum pajak, dan lain-lain. Selanjutnya ada tausi urfawah. Ini merupakan distribusi Islam berjalan secara alami dan akan menimbulkan distribusi. Yang terakhir ada kanzuma. Ini merupakan dilarang menimbun harta dalam ajaran Islam. Sekian pembahasan singkat dari saya tentang ekonomi dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.